Kalian lagi cari laptop dengan bodi yang cukup slim, performance anti-mainstream, bahkan bisa dipakai untuk main game berat yang cukup ekstrim. Tenang, gue Rizky dari Agres ID, ini dia review Acer Aspire 3 Slim. Check it out! Acer Aspire 3 Slim adalah salah satu line-up laptop konsumer dari Acer yang dirancang untuk menjawab kebutuhan para pembeli kelas menengah ke bawah. Dirancang dengan mesin yang cukup kencang, serta desain yang menarik membuat laptop ini menarik perhatian kita untuk segera kita review. Penasaran seperti apa hasil tesnya? Oke, kita akan mulai dari spesifikasinya terlebih dahulu. Acer Aspire 3 Slim ini menggunakan CPU dari kubu merah, yaitu AMD Ryzen 5 7000 series, yaitu 7520U lebih tepatnya yang terbaru. Dengan kode Nemendo-Chino, dia memiliki jumlah core sebanyak 4 core 8 thread, max boost clock ada di 4,3 GHz dengan L3 cache sebesar 4 MB. TDP-nya sendiri cukup rendah, berada di angka 15 watt saja. Dilengkapi juga dengan iGPU AMD Radeon 610M dengan boost clock 1920 MHz. Jadi kalau untuk kalian yang main-main game tuh lumayan oke lah, kencang. Fitur terbarunya ada AMD Fidelity FX Super Resolution dan AMD Pro Render, yang dimana kalau kalian itu render 3D bisa kencang banget nih pakai prosesor ini. Dan yang terakhir, prosesornya ini dia udah mendukung kodek EV1. Nggak lupa juga, OS dari laptop ini udah dilengkapi dengan Windows 11 dan Office Home and Student 2021. Untuk RAM-nya sendiri, dia menggunakan RAM sebesar 8GB LPDDR5 dual channel onboard yang sudah disolder. Untuk storage-nya sendiri, dia sudah menggunakan M.2 SSD NVMe Gen 3 sebesar 512GB. Dan setelah kita tes menggunakan aplikasi Crystal Dismark, angka read-nya berada di angka 1700 Mbps. Ya lumayan kenceng sih buat laptop low-end 7 jutaan. Dari desain itu secara pribadi menurut gue desain ini cukup cantik. Dia itu simple, minimalis, serta silver finishing metal dove-nya elegan banget buat gue. Saluran exhaust-nya juga punya look yang lumayan gokil. Dia kayak exhaust mobil sport gitulah, ada letaknya kiri kanan gitu. Namun buat gue pribadi, hal yang paling mengganggu dari desainnya itu terletak pada warna hitamnya yang di beberapa bagian bodi. Salah satunya di depan layar ini nih. Maksud gue kayak nggak matching aja. Yang lainnya tuh udah simple minimalis warna silver, tiba-tiba keganggu sama warna hitamnya. Kalau untuk bobot dan dimensi sih gue pribadi cukup aman-aman aja untuk di bobot pergian. Ya so far lumayan oke lah kalau buat gue secara desain. Dari sisi keyboard, menurut gue penampilan keyboardnya itu agak kurang serap lah buat gue. Dia itu bentuk sudut kotaknya itu kurang tajam, serta material plastiknya itu juga kurang kelihatan mewah ya karena material plastik kan. Namun yang gue cukup amazed, feel mengetik itu cukup enak. Dia itu feedbacknya itu cukup firm ya, walaupun travel keyboardnya kurang dalam gitu. Kalau untuk ngetik lama-lama sih harusnya cukup nyaman-nyaman aja ya. Namun yang gue kurang suka itu ada di tombol power yang dia terletaknya di sisi keyboard. Gue udah berkali-kali bilang kalau tombol power di keyboard itu kayak kalau misalkan keyboard lu rusak, tombol power lu tuh nggak bisa diapa-apain. Selain itu belum ada backlit LED, jadi secara estetik dia kurang oke juga penampilannya. Dan untuk touchpad biasa aja, nggak ada yang spesial, ya kurang lebih mirip-mirip lah sama kompetitornya. Port dari laptop ini di sebelah kiri tersedia satu buah USB Type-A, satu buah HDMI, satu buah USB Type-C, dan satu buah charging port. Di sebelah kanannya tersedia satu buah audio combo jack, satu buah USB Type-A, dan satu buah Kensington lock. Dia belum tersedia card reader, jadi buat kalian para content creator atau videographer, fotografer pengen transfer file dari SD card atau micro SD ke laptop ini, dia harus beli tambahan external port lagi. Dan untuk konektivitas dia masih menggunakan Wi-Fi 5 serta Bluetooth 5.0. Untuk layarnya, layar dari Acer Aspire 3 Slim ini dia sudah menggunakan layar dengan ukuran 14 inch. Resolusinya HD 768p serta aspek rasionya 16:9. Panelnya sendiri dia masih menggunakan panel TN dengan teknologi Acer ComfyView.
Impresi gua dari layar ini, menurut gua layarnya tuh kurang tajam, dan kalau dibandingin sama kompetitornya dia masih kalah karena banyak lawannya dia udah pakai Full HD. Brightness dari layarnya ini biasa aja, tapi kalau dimainin di ruangan terang sejauh ini gue cukup aman-aman aja ya. Terakhir, color gamutnya itu masih 45% NTSC atau 60% sRGB. Ya, yang pasti kurang recommended untuk kalian seorang content creator atau editor yang biasa ngedit-ngedit color grading pakai laptop ini. Untuk speaker dan webcam dari Acer Aspire 3 Slim ini, dia udah menggunakan speaker dari Realtek Audio. Ya, kalau untuk kualitas sih kita nggak usah terlalu berekspektasi tinggi ya. Langsung aja buat kalian yang penasaran suara seperti apa, ini dia cek speaker dari Acer Aspire 3 Slim. Check it out. Untuk webcam dari laptop ini, dia udah beresolusi 720p HD. Menurut gua kualitas gambarnya ini kurang tajam dan banyak banget noise-nya, itu bintik-bintik kecil itu kelihatan banget di muka. Tapi kalau dipakai online meeting sih menurut gua cukup aman-aman aja. Dan untuk mikrofonnya dia tersedia Acer Purified Voice yang bisa kurangin noise di ambient sekitar kita. Oke, sekarang kita masuk ke tes benchmark. Untuk aplikasi pengetesan kita menggunakan Cinebench R23. Hasilnya dia mendapatkan angka 4400 poin untuk multicore-nya, 1125 poin untuk single core-nya. Untuk laptop dengan harga range 7 jutaan, angka segini tuh udah cukup bagus banget. Bahkan yang gua cukup amazed, single core-nya dia mampu bersaing sama prosesor desktop papan atas. Masuk ke yang kita tunggu-tunggu, kita melakukan pengujian gaming. Game pertama yang kita mainin ada dari CSGO. Gue memakai resolusi 768p serta settingan grafiknya semua low. Rata-rata FPS yang bisa didapatkan bisa mencapai antara 40 sampai 70-an FPS. Sesekali sempat drop ke 30-an FPS kalau misalkan kita ketemu musuh yang banyak di depan kita. Untuk game kedua ada dari Assassin's Creed Valhalla. Gue pakai resolusi 720p HD serta settingan grafik low dan render resolution di 50%. Berhasil mendapatkan angka 25-30-an frame per second. Untuk editing video, kita menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro dengan material test video selama 2 menit 20 detik, metode cut to cut. Hasil render 4K-nya mendapatkan waktu selama 5 menit 14 detik. Untuk render Full HD 1080p dia mendapatkan 56 detik. Angka yang cukup kencang walaupun ini bukan laptop content creator. Good job Acer. Kesimpulannya, Acer Aspire 3 Slim ini itu cocok banget buat kalian yang pengen punya laptop gaming tapi budget pas-pasan, dan laptop ini bisa dijadikan opsi alternatif buat kalian. Harga cuma 7 jutaan tapi performance gokil banget guys. Lo lihat tadi sendiri bisa main Assassin's Creed Valhalla di 25-30-an FPS. Menurut gua poin plus dari laptop ini ada di material, build quality, dan performance yang gokil banget. Dan kelemahannya menurut gua cuma ada di desain body yang agak aneh. Bagus sih, cuma beberapa part body yang hitam itu gua agak keganggu aja ngeliatnya. Sama desain keyboardnya yang kurang oke. Tapi selebihnya sih udah aman karena Acer bisa menciptakan laptop yang performance-nya kenceng banget, namun dengan harga yang 7 jutaan aja. Gokil. So guys, laptop ini stoknya tersedia banyak loh. Udah tahu kan kalau mau beli harus di mana? Oke guys, sekian review dari gue mengenai laptop Acer Aspire 3 Slim ini. Buat kalian yang pengen tahu info lebih banyak mengenai laptop, boleh pantengin sosmed kita. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube kita. Gue Rizky dari Ageras ID. Sampai jumpa di video review laptop kita selanjutnya. Bye guys!